Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. 2024 ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan. Bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah, ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Dalam konteks pemilihan presiden, dia ingin kira-kira Ganjar, kan begitu kan? Itu juga kita maklumi. Ya, kita sudah maklumi, ya kan? Ya, mungkin kita salah, tapi kira-kira begitulah pendapat kami, pendapat umum. Tapi kami nulis headline, Pak. juga memahami Pak Jokowi akan memaklumi ketika partai lain atau Nasdem punya selera lain. Itu soal selera. Jadi bukan soal substansi. Bisa disampaikan ke Torik. Kalau soal substansi, Pak Surya yang punya partai, yang mengusung, dan kami kadernya akan mengawal pada calon presiden kita. Kalau misalnya dia jadi, Tuhan mentakdirkan dia jadi, kita akan kawal. Satu, dia harus melanjutkan seluruh kebijakan Pak Jokowi yang baik, yang relevan. Tapi kan beda selera. Yang kedua, selera kan selera orang. Nah, yang kedua adalah setiap pemerintahan yang tampil tentu saja ada idealisme untuk melakukan perubahan. Itu siapa saja. Selera udah dinyatakan agak beda. Kuliner. Beda ya? Kuliner. Tapi benar itu. Benar itu. Oh, ini benar, Pak. Menurut saya gini, jadi memang sekarang yang ke depan itu selera. Dan kita semua begitu. Ada kebutuhan, ada selera. Kalau kebutuhan kita makan sehat misalnya, tinggi protein, lemaknya rendah, banyak serat, ya, terus karbohidratnya, gulanya nggak terlalu tinggi, itu kebutuhan. Tapi selera kita makan padang nih, walaupun nggak bagus buat kesehatan. Karena di luar kebutuhan nih. Kalau kita yang kemudian di ruang ini mengambil kebijakan dan itu seperti kalau diandaikan dalam sidang BPUPKI, tentu hasilnya akan sangat bagus. Dia tidak bisa menihilkan realitas yang terbangun, realitas yang eksis. Ini tidak andai-andai lumut ini kan, iya kan? Ini bukan sebuah hal yang kemudian harus direkayasa. Satu, bagaimana bermain dengan aturan yang ada, itu aja. Kita memiliki keterbatasan satu dengan keterbatasan yang lain, maka kemudian prosesnya satu tadi, apakah ada realitas hari ini orang yang bisa menolak dengan figuritas gitu? Hampir sulit itu ya, dengan rezim elektoralisme yang begitu kuat. Ya, kan kita bisa lihat tetangga bagaimana menabrak, itu kan suatu hal benar-benar melawan matahari, melawan realitas objektif. Itu kan ya kita nggak tahu apakah
mau melakukan engineering itu ada effort, pasti ada effort, tapi waktunya nggak cukup. Siapa yang bisa keluar dari jebakan elektabilitas? Sulit sekali tuh. Kenapa ada tadi Ganjar dan Anies, ada Prabowo tadi lagu tadi, walaupun kemudian mencoba membangga-banggakan Pak Erlangga, siapa yang bisa keluar dari jebakan itu? Hampir nggak ada. Ini kan tidak hanya Justru begini, Bos. sebentar dulu, Bos. Saya ini kan Bapilu, Bos. Itu mengurus pilkada, kenapa ada calon tunggal? Itu karena faktor elektabilitas. Sekarang waktu, dan kemudian kalau kita berbicara sistem semesta pemilu, bukan sistem pemilu, semesta pemilunya kita mau rubah, ya mungkin sebuah effortnya lebih besar. Jadi masalah presidensial threshold, Ini agak sama. harusnya ruangnya ketika pansus atau panja RUU pemilu. Apakah itu terjadi pada sebelumnya? Ini kan produk yang kami jalankan dari produk sebelumnya. Karena tidak ada pada periode ini revisi undang-undang kepemiluan. Itu aja. Nah, apakah kemudian kita akan membangun konsensus nasional untuk itu? Kalau berharap perpu, Bos, berat lah, Bos. Iyalah, itu ujuk-ujuk. Iya, iya. Nggak mungkin. Gitu. Dan nggak sehat juga, Bang. Nggak, Sistem perpu ketatanegaraan. selalu diasumsikan dalam sebuah sesuatu yang kemendesakan tertentu. Tapi kalau berbicara kepemiluan, nah kita mau berbicara tadi atau terjadi korespondensi antara beberapa teman-teman di DPR dengan gerakan di luar parlemen. Itu memungkinkan. Tapi apakah kemudian di sana frekuensinya atau tidak? Sekarang yang paling mungkin kita bangun adalah komitmen untuk bagaimana tidak terjebak pada lubang yang sama seperti Hasan bilang tadi. Lubang Ini- apa tuh, Bang? Ya, lubang Polarisasi. polarisasi. Bagaimana kita berpolitik mengadu gagasan, mengadu ide, mengadu integritas. Nah. Lalu kemudian komitmennya sebenarnya kan sudah mulai ada. Nah, tinggal memang tidak bisa didakwahkan. Dia harus dengan exercise. Tapi yang membedakan dia memang satu obligasi setelah dia menang. Oke. Itu aja. Nah, apakah kemudian yang sudah menang sekarang memiliki obligasi itu atau tidak gitu. Nah, kemarin juga Pak Ahok habis berdakwah kemarin, Bang. Ya, satu, kalau kita berbicara kontestasi hari ini, kita tentu menginginkan suatu hal yang rasional. Itu keinginan kita semua. Tapi kok tadi Bung Fahri kan dari awal mengatakan, ya trennya memang drivernya, kalau kita periksa secara dalam, Hasan kan peneliti, itu memang emotional base. Yang dieksploitir itu kan otak reptil, refleks, tidak otak neokortek gitu ya. Otak neokortek kan kita diskusi di sini. Pada hal yang lebih maju one step ahead aja, itu konteks bagaimana program atau pembelaan dari kelompok kepentingan kepada partai aja, di kita sulitnya setengah. Saya memperjuangkan undang-undang Dikdok, undang-undang TPKS, undang-undang masyarakat hukum adat, perlindungan pekerjaan rumah tangga, pendidikan kedokteran. Nah, Itu untuk membangun sebuah negosiasi dengan kelompok kepentingan sulit. Di mana? Ini kan orang Cita-citanya jelas baik ya, Bang ya. sulitnya setengah ampun. Itu kan kita menginginkan mengimajinasikan sebuah rasionalitas antara pemilih dengan partai. Ya memang suka nggak suka yang alam hari ini adalah figur itu satu, keniscayaan. Ya, figur memang hari ini melampaui institusi partai realitasnya. Cuma komitmen politik kita adalah kita tidak bisa lari dari realitas ini. Yang kita lakukan adalah bagaimana melompati realitas ini saja. Kita berpolitik secara riang gembira. Kasarnya menang dulu lah. Itu pasti tidak ada orang yang bertanding tanpa Play to ada. win ya, Bang. Play to win ya, Bang. Siap kalau orang bertanding, kalau tidak ingin menang, itu justru nggak siap. Ya buat apa dia bertanding? Cuma bertanding kan bukan bermusuhan. Oke. Lawan tanding aja. Ya kalah Real Madrid, Liverpool biasanya kan. Pertandingan antara Liverpool dan Real Madrid ini ya kalah, nggak tidur semalam itu biasa aja. Tapi kan tidak harus bermusuhan, tidak harus lempar-lemparan gitu. Jadi bertanding kita lewati sebagai sebuah proses yang keniscayaan dalam sirkulasi demokrasi aja. Kompetisi itu kan kita pilih tadi, tidak pilar dari demokrasi itu kan tidak hanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Dia juga mensyaratkan kompetisi kan, sebagai sebuah keniscayaan sirkulasi. Ya tadi kan kalau raja kan harus ada darah biru segala macam. Kalau ini kan Jokowi kan bukan anak menteng, Bos. Dia bisa dari siapa saja. Oke. Jadi kita berkontestasi dengan sebuah spirit bagaimana ini saling riang gembira, dan kemudian apa yang Bung Fahri katakan tadi, justru representasi Anies itu menjawab sebuah situasi yang bagaimana Anies menjawab tantangan global. Ada kerinduan kita bagaimana kepemimpinan nasional selevel Soekarno ya. Kita menjadi pemimpin Ganevo, non-blok dan lain sebagainya. Dan itu hadir dalam figur Anies. Ya Anies ini kan sebanyak yang dibenci tapi rindu lah. Jadi apa yang ditakutkan Bang Hasan tuh agak terlalu berlebihan gitu, Bang? Enggak, apa yang ditakutkan Hasan harus kita ketakutan kan tidak bisa kita deny, harus kita lawan ya. Oh, jadi ini ikhtiar untuk melawan dan mengengineering ketakutan itu jadi Ya, politik memang social engineering. Oke. Tapi dengan kita punya metodologi ini, kita mau induktif, deduktif, atau mau combine segala macam, itu aja. Nah, konteksnya yang Hasan bilang tadi, memang partai lah yang menjadi aktor utama. Bang,
yang terakhir yang agak lebih pragmatis, Bang. Dua pertanyaan tadi yang belum dibahas. 10 November dan betulkah PKS ditawari gula-gula manis? Dan tadi kalau kata Bang Fahri ini di ke depan nih akan ada kayak apa stick-stick lain yang bisa mengganggu ya Bang ya. Ini lapor intelijen ini. Siap-siap kuat apa? Iya, ini HL nih untuk headline-nya Pak Idam. 10 November itu memang proposalnya, Mas. Dari awal memang PKS memproposnya akhir tahun. Karena mereka punya mekanisme sidang majelis syuro dan itu akhir tahun. Yang kedua, Demokrat mengusulkan kalau toh tidak bisa berbarengan ya habis Nasdem, Demokrat akan declare. Memang yang belum kami sepakati di tim kecil adalah masalah timing dan masalah cawapres. Dua hal itu apa yang dibilang Hasan tadi. Jadi timing memang tidak ada sejauh ini. 10 November itu adalah proposal Partai Nasdem kepada PKS dan kepada Demokrat. Karena apa? Sehari setelahnya kan 10 November hari pahlawan, 11 November itu hari ulang tahun Partai Nasdem. Soal bandar belum kompak itu nggak gimana Bang? Nggak sampai penerangan saya. Itu bukan mainnya Willy. Nggak sampai. Itu mungkin lebih metafisis gitu ya. Empiris aja gitu. Iya. Soal calon rekannya Nasdem PKS yang coba digoda dengan gula-gula ini gimana Bang? Termasuk tadi ada kabar Pak Sohibul Iman kalau nggak salah bilang ditawari kabinet pun dibantah sama juru bicaranya. Saya kan udah jawab itu ya. Satu, ini yang nawarin justru yang sembrono yang. Kenapa? PKS tuh ibarat berpuasa itu udah azan asar gitu ya. Berbuka kan maghrib terus ditawarin masuk kabinet. Itu anak-anak aja puasanya azan zuhur, ini udah azan asar bos. Tinggal 2 tahun lagi kurang masuk kabinet. Ya itu meleng sedikit ya udah maghrib. Yang nawarin juga gila. Kenapa? Itu langsung moralitas kekuasaan hancur sehancur-hancur. Itu penghinaan terhadap moralitas kekuasaan. Meskipun kata Bang Hasan dalam podcastnya itu realistis juga itu 2 tahun Gini, lumayan. kalau itu benar bisa dilakukan, saya kok melihat itu yang nawarin yang kadang-kadang lucu-lucuan. Kadang-kadang kalau kita mau rujuk betul, kita telisik betul, yang nawarin itu senapang angin aja itu jangan-jangan. Kosong-kosongan aja gitu. Saling cari muka gitu. Oh ini udah bawa PKS nih gitu ya. Padahal ya lucu-lucuan aja itu. Kan jabatan tuh ibadah. Ya. 2 tahun beribadah kan bagus. Dan Bang, coba kasih wisdom Bang. Terakhir Bang, termasuk 2 isu terakhir juga tadi udah dijawab Bang Willy. Ya kalau saya begini, partai politik punya tujuan berkuasa itu pasti. Ngapain bikin partai politik kalau tidak punya tujuan untuk berkuasa? Cita-cita partai politik pasti menang pemilu, ya kan? Jadi itu cita-cita yang sah itu. Itu benar-benar cita-cita yang paling sah dari partai politik itu seperti itu. Tapi partai politik itu levelnya di atas awam. Jadi dia punya fungsi agregasi dan artikulasi. Agregasi itu ngumpulin aspirasi, butuhnya apa, seleranya apa, yang tadi kebutuhannya apa, dikumpul. Dipilah-pilah, dia suarakan, diartikulasikan sama dia. Jadi levelnya dia memang nggak bisa mengaktifkan atau mengexercise otak reptil, kan gitu. Jadi kalau misalnya Willy tadi bilang, kalau awam ya itu seleranya selera. Kalau politik itu soal selera, yang kita exercise otak reptil kita. Ya oke, awam seperti itu. Tapi kalau partai juga dalam konteks ini mengexercise otak reptil, kan apa bedanya partai dengan awam, kan gitu. Fungsi dia sudah agregasi dan artikulasi politik. Sudah setingkat 2 tingkat harusnya di atas itu. Dan memikirkan segala aspek. Untuk menang ya pasti iya. Tapi aspek yang lain kan juga harus dipikirkan. Jadi menurut saya levelnya harus berbeda. Ya bukan soal kasta nih, tapi level cara berpikir kan harus berbeda. Kalau nggak, ngapain orang numpangin aspirasi di sini kalau cara berpikirnya sama aja kan gitu. Jadi buat saya, ya harusnya ada wisdom di sana lah. Termasuk untuk soal tadi benturan tadi itu. Tampung kebencian di sini, tampung kebencian di sini. Kita mau jadi apa? Itu menurut saya itu penting lah. Nah kalau yang soal tadi itu, ini kan main kartu ini. Kalau soal ditawari apa segala macam, sah-sah aja politik seperti itu menurut saya. Orang akan mainkan semua kartu untuk menghalangi, kan menjegal nih, ngeblok langkah orang di sana. Kita lakukan main kartu juga di sini, ngeblok langkah orang. Atau main domino lah. Main apa namanya kalau di kampung saya main domino. Orang kartunya bala 6-nya kita kunci nih. Jadi kita tutup terus 6-nya kan gitu, bisa juga begitu. Yang lain tutup bala 5 kita kan gitu. Tutupnya bala 5 kita terus. Jadi itu dalam politik tuh biasa aja seperti itu. Jadi maksudnya mana yang berhasil kita nggak tahu. Karena semua orang punya rencana nih. Semua orang punya rencana, punya koneksi, punya skenario, punya aksi. Tapi mana yang menang kan walau alam. Kita kan itu nggak tahu. Jadi kalau saya sih lebih menekankan kepada sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh partai politik. Nggak bisa orang lain, nggak bisa saya. Bahkan Bang Fahri orang partai politik nggak bisa lakukan itu juga. Yang bisa tuh partai-partai yang sekarang secara aturan hari ini bisa melakukan yang namanya desain politik itu tadi. Itulah desain politik yang hanya bisa dilakukan Bang Willy dan kawan-kawan ini kan. Gitu. Gitu aja. Jadi kekompakan koalisi ini Abang lihat agak bagus ya. Sementara Abang ini kan masih dalam bursa taruhan Alphard ini kan Bang. Insya Allah Alphardnya nggak kemana. Kan ini perhitungan itu. Itu urusan perhitungan. Bang, masih tiket untuk tiket capresnya Pak Anies ini Abang masih bertaruh Pak Anies nggak akan dapat. Kan saya nggak pernah cabut itu. Nggak pernah.
Saya nggak pernah cabut itu. Iya, kalau kalah pun beliau Jangan lu yang ngegas, Nah. pun nanya dia. kalaupun kalah, lu jangan ragukan Bang Hasan akan bayar gitu loh. Lu jangan menghina nalar Dia akan publik ngemplang, lu. maksudnya dia akan ngemplang. Bukan, Dia pasti masih akan bayar kalaupun gitu. kalah. Mantap juga Bang Hasan nggak jurubicara takut Nasdem. yang begini-begini, Bos. Ya kan? Mantap juga juru bicara. Main Saya bicara kan. Karena negara ini bukan dipimpin oleh kekuasaan, Bang, tapi oleh hikmah. Sudah banyak bertapa dan metodologi berpikir juga Buddhis. Karena sudah diangkat jadi one team. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.